Satu, apa yang dimaksud dengan social accountability dan bagaimana penerapannya di lingkungan saudara bekerja? Berikan contoh. Social accountability adalah mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang dilakukan di masyarakat. Seperti kita tahu bahwa pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Contoh penerapan social accountability di lingkungan kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap adalah dengan memberitahukan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan ke masyarakat, baik melalui berita, media massa, elektronik, atau melalui kadar-kadar yang telah ditunjuk, ataupun melalui kerjasama lintas sektoral melalui RT, RW, lurah, ataupun camat. 2. Selama pandemi COVID-19 ini, inovasi apa yang dilakukan dalam pelayanan publik di lingkungan saudara bekerja? Bagaimana penilaian saudara terhadap pelayanan tersebut? Selama pandemi COVID-19, banyak inovasi yang dilakukan dalam pelayanan publik di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo. Di antaranya adalah dengan membentuk tim khusus penanganan COVID yang terdiri dari tim PE, di mana tim ini bertugas melakukan tracing dan tracking terhadap penderita COVID dan orang-orang yang kontak dengan pasien positif COVID, sehingga secara cepat dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan bagi mereka yang diduga berisiko tertular dan menularkan COVID-19. Yang kedua, membentuk tim Pelkes, di mana tim ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, mulai dari rilis positif, pemantauan keadaan setiap harinya, pemberian terapi melalui resep yang diberikan oleh dokter, pengiriman obat, dan kunjungan rumah minimal 1 kali selama pasien menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Dan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan Babinsa atau Babin Kantipnas dalam pengantaran obat pasien COVID-19. 3. Sebutkan pelayanan publik yang sudah baik di lingkungan saudara bekerja. Pelayanan publik yang sudah baik dilakukan di lingkungan kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap antara lain: 1. Pelayanan antenatal care atau pemeriksaan ibu hamil yang sudah berkoordinasi antara bidan di Poli KIA dengan tim laboratorium dan gizi. Yang kedua, pelayanan perobatan yang sudah menerapkan sistem pendaftaran online melalui Sikda. Sikda ini adalah aplikasi sistem informasi kesehatan yang berintegrasi dengan sistem informasi puskesmas dan fasilitas kesehatan lain. Yang ketiga, pelayanan rujukan pada masing-masing bagian dengan menyediakan komputer pada masing-masing bagian, sehingga apabila ada pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih tinggi, tidak perlu berantri untuk mendapatkan rujukan tersebut karena sudah bisa diproses di ruangan tempat kita mendapatkan fasilitas yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah pelayanan vaksinasi yang sudah sangat baik dengan memberikan pelayanan janji suntik. Nah, jadi ini maksudnya pasien mendaftar dahulu. Setelah mendaftar, nanti petugas puskesmas akan menelepon pasien yang sudah mendaftar untuk divaksinasi sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di puskesmas. Yang keempat, sebutkan pelayanan publik yang belum atau kurang baik di lingkungan saudara bekerja. Apa faktor penyebabnya? Pelayanan publik yang belum baik dilakukan di lingkungan kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap antara lain: 1. Pelayanan persalinan di puskesmas. Hal ini disebabkan selama masa pandemi COVID-19 memang ruangan persalinan tidak dipakai karena kurangnya alat pelindung diri atau APD yang tersedia di puskesmas, sehingga pelayanan persalinan dialihkan atau dirujuk ke rumah sakit.
Yang kedua, pelayanan bagi posyandu, baik posyandu bayi dan balita maupun posyandu lansia. Penyebabnya sama, yaitu selama masa pandemi, program ini dihentikan sementara karena mengingat kalangan bayi dan lansia serta balita itu adalah kalangan yang rentan terpapar COVID-19. Jadi untuk sementara memang pelayanan ini dihentikan. Yang kelima, apa gagasan saudara atau inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik yang masih kurang baik di lingkungan saudara bekerja? Nah, untuk memperbaiki pelayanan yang tadi tercantum di nomor 4, baik itu pelayanan persalinan maupun pelayanan di posyandu, itu harus memperhatikan inovasi lagi. Tindak lanjutnya adalah dengan membuat atau meminta penyediaan alat pelindung diri yang lebih maksimal dan lebih mencukupi untuk pertolongan persalinan, sehingga pertolongan persalinan di puskesmas dapat dilakukan kembali dengan kondisi yang aman dan mengurangi resiko terinfeksi. Dan yang kedua, untuk pelayanan posyandu, baik itu pola posyandu bayi dan balita maupun lansia, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan kader-kader posyandu untuk pengadaan posyandu bayi dan balita maupun lansia, namun dengan pembatasan jumlah peserta posyandu dan menetapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, pelayanan yang tadinya tertunda dan mendapat penilaian tidak dilaksanakan atau kurang baik di Puskesmas Sidomulyo akan terlaksana kembali dan mendapat penilaian yang baik kembali. Terima kasih.